Halo Sobat Mati Van Patrol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari Amsterdam menuju Den Haag. Kali ini Mantri Van Patrol ingin sekali mengajak kalian untuk ke sebuah usaha warung warung kuliner masakan Indonesia, namanya Toko Nusantara. Dan ini pemiliknya adalah seorang perawat. Persisnya sih dua orang perawat karena merupakan suami istri, yaitu Kang Didin Fahrudin dan Teh Risa. Ini Toko Nusantara ini salah satu toko yang populer di Den Haag karena berbagai macam aneka menunya, dari bakso mercon, bakso beranak, ketoprak, somai, semua jajanan Nusantara ada di sini. Dan rasanya pun enak banget, sampai tamu-tamu Indonesia misalnya, terus setengah artis ya, kayak mirip-mirip Desta gitu. Nah, pengen tahu kan? Pasti kalian penasaran. Saya ajak kalian untuk jalan-jalan ke Den Haag. Ikuti kita ya. Nah, Sobat Mantri Van Patrol, saat ini saya sudah sampai di Den Haag, persis di depan Toko Nusantara. Nah, dari Amsterdam ke Den Haag itu sekitar 46 kilo. Nah, nanti akan melewati kota Leiden, terus kemudian Wassenaar, dan tiba di Den Haag. Kira-kira berapa lama itu? 46, itu sekitar 46 menit ya. Nah, sudah nggak sabar nih, udah pada lapar, pengen nyobain bubur ayam sama apa ya? Bakso. Ya, dingin kayak gini, enaknya makan bakso. Ini saya sudah ditemani sama perawat yang setengah artis. Ini Desta. Ini dia, ini jadi ikon dari Toko Nusantara. Luar biasa. Salah satu favorit saya kalau ke Toko Nusantara ini, rasain bubur ini. Pokoknya bakal bikin ketagihan. Selain baksonya juga ya. Baksonya juga enak banget. Saya udah berkali-kali nyobain ini, ternyata waduh, sama kayak di Indonesia. Kalau liburan rasanya mantap. Di sini juga Cocok banget, apalagi kalau suasana kabar dingin seperti ini. Karena cuaca di luar lagi agak hujan-hujan, gerimis, dingin sejak kemarin. Jadi makan bakso atau bubur ayam ini paling cocok. ini minumannya tape Apa ya? Karawang. Habis ini kita bakal wawancara, kita kupas tuntas dengan bosnya, Kang Didin Fahrudin. Halo Sobat Mantri Van Patrol, nih saya seneng banget sekarang sudah berdampingan sama Kang Didin Fahrudin. Nanti beliau akan mengenalkan sendiri ke Anda semuanya ya. Sekali lagi, sebagaimana yang saya bilang tadi di awal, bahwa beliau ini seorang perawat yang sudah jadi pengusaha kuliner sukses di ibu kota Belanda loh, Den Haag. Nama saya Didin Fahrudin. Ya, saya juga sangat senang nih dikunjungi oleh Kang Zainal, orang yang sangat baik. Jadi saya itu aslinya itu orang Banten, ya, orang Banten. Kemudian datang ke sini tahun 2001 ke Belanda, gitu. Ceritanya ya sama seperti yang lain, mungkin kita ingin hidup lebih baik lah ketimbang di Indonesia, meskipun ya di Indonesia juga bisa hidup lebih baik juga, karena banyak orang yang tinggal di Indonesia yang juga bisa hidup baik, gitu, bahkan lebih baik daripada kita di sini. Tapi ya kita mungkin ditakdirkan oleh Allah, oleh Sang Pencipta untuk
datang ke Belanda. Nah, di Belanda ini kemudian dari sejak 2001 saya bantu orang-orang yang sakit sebagai perawat. Saya sudah berkeluarga, punya anak 5, alhamdulillah, 3 perempuan, 2 laki-laki. Itu saya tinggal di kota Schiedam. Schiedam itu dekat dengan Rotterdam. Berarti tahun 2001 ya beliau ke sini, dan beliau tuh merupakan senior saya karena beliau datang ke sini juga melalui proyek yang namanya IHPP. Begitu ya Kang ya? Ya. Jadi 2 tahun lebih awal dari saya. Pengalaman perawat kerja di Indonesia? Aduh, saya sebenarnya nggak punya pendidikan ini, jadi jadi saya tuh belajarnya otodidak ceritanya. Jadi banyak belajarnya di alam, gitu. Alam yang mengajari saya, karena saya tuh dulu konsep saya itu jadi pemulung gitu. Pemulung itu kan mengambil yang baik-baik, terus kemudian menghasilkan dari yang baik-baik itu. Saya dari sekolah perawat ya, Depkes di Rangkas Bitung di Provinsi Banten kalau sekarang. Tahun 94 saya keluar, kemudian 1 tahun saya kerja di Dinas Kesehatan, kemudian di Dinas Kesehatan itu saya agak kurang sreg dengan sistemnya karena saya termasuk yang idealis. Saya nggak mau lihat orang-orang yang memasukkan tanda tangan dan sebagainya. Jadi meskipun saya tidak melakukan, saya tidak mau lihatnya karena saya saat itu tidak berada posisi untuk bisa merubah, kecuali mungkin waktu itu kalau saya bisa merubah kondisi itu saya akan bertahan di Dinas Kesehatan. 1 tahun di sana saya memutuskan untuk keluar, kemudian pindah ke Lampung. Di Lampung saya masuk ke perusahaan bisnis terbesar se-Asia Tenggara, bergerak di bidang perikanan ya, perikanan. Waktu itu kita ada karyawannya 15.000 ya. Wow. Jadi sangat besar sekali, jadi sebesar 3 kecamatan di Indonesia itu. Luar biasa. Saya di medical centernya 1 tahun di pusat, kemudian saya di proyek pembenihannya. Alhamdulillah saya sempat jadi manajer ya, 4 tahun saya di sana. Terus kemudian datanglah panggilan jiwa untuk ke Belanda. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk keluar meskipun saat itu saya ditentang sama teman-teman kenapa masih sudah enak ya kenapa masih ke Belanda, karena posisi saya alhamdulillah untuk ukuran dulu itu sangat bagus lah, sangat makmur karirnya, apalagi saya masih sangat muda. Saya di situ di HRD-nya. Terus ya kemudian ya ke Belanda ini mengikuti takdir Allah, karena kan ya kita seringkali hal-hal yang terjadi sama kita kan muncul dari mimpi-mimpi besar kita. Dulu saya sendiri seringkali pingin hidup di Eropa gitu kan. Ternyata mimpi kita itu dekat gitu dengan kenyataan. Jadi awal daripada perjalanan Kang Didin ke Belanda ini berawal dari mimpi ya? Iya. Wow, luar biasa. Dan jadi memang mimpi itu adalah sesuatu awal ya untuk mencapai. Karena mimpi itu mungkin bagian dari doa kan ya? Iya. Nah, perjalanan ke Belanda itu bagaimana Kang? Apa kalau saya pernah ceritakan ke teman-teman perawat, saya sempat tersyok-syok juga, dalam arti pernah ketipu ya, walaupun saya sudah hati-hati nih Kang, lewat rumah sakit yang terpercaya lah, rumah sakit besar di Jakarta yang terpercaya, ternyata juga ada oknum nih yang main dan kemudian ketipu gitu. Nah kalau cerita Kang Didin gimana? Saya juga sempat berada dalam posisi ketidakjelasan saat itu, karena karena saya itu dulu itu pas saya di tempat kerja itu di bel, karena saya tuh suka iseng-iseng kan, jadi iseng-iseng bikin surat lamaran gitu. Saya sampai surat lamaran ke Amerika gitu, pokoknya iseng-iseng aja sebetulnya. Tapi berarti informasi tentang lowongan ke Belanda ini
dari mana dapatnya? Sepertinya dulu dari koran. Dari koran juga ya? Karena saya dulu pembaca koran setia. Nah, Jadi- koran ini Kompas, Doyok. Oh, enggak. Pos Kota kalau Doyok. Enggak, saya korannya Republika. Wah. Nah, saya tidak Orang idealis loh. Kalau saya Pos Kota Doyok gitu. saya juga nggak baca Inah Ini Dia, nggak baca Inah Ini Dia. Jadi saya bacanya Republika. Jadi saya sepertinya waktu itu saya bikin ada informasi dari Republika tentang lowongan di sini, kemudian saya sudah melupakannya, tapi tiba-tiba kemudian ada yang mendekati, Didin masih mau ke Belanda enggak gitu. Nah, kemudian saya reaksi, oh masih gitu, tanpa berpikir panjang lagi, antusias. Meskipun saat itu saya sangat ditentang tuh sama teman-teman ya, kenapa masih ke Belanda, karena di sini karirnya bagus dan ya alhamdulillah ya lumayan lah dengan kehidupan di sana juga. Tapi saya mengabaikan tentangan itu, jadi saya ke Jakarta dan memenuhi panggilan jiwa itu. Nah, di Jakarta ternyata juga agak mengecewakan karena ternyata terlalu lama untuk bisa berangkat. Jadi saat itu saya berarti pas sudah dengan Binawan atau enggak, belum. Sebelum ya? Ya sebelum Binawan. Nah, sebelum Binawan saya diikuti salah satu tempat kursus yang nawarin itu, ternyata tidak berangkat. Habis itu saya kemudian daftar ke Binawan gitu, alhamdulillah saat itu saya masuk ke kelompok pertama. Gitu, jadi teman-teman itu sudah kursus selama 3 bulan, saya di sana hanya 1 bulan dan saya langsung berangkat ke sini. Kisah suka dukanya juga banyak ya, tidak melulu suka, tidak melulu tawa saja kita jalanin. Betul. Tapi duka mungkin saat itu juga tangisan, tapi kadang-kadang tangisan itu juga kita sudah lupakan. Kalau kita tangisin terus kan berarti kita tidak akan berkembang nih ininya tubuhnya kan. Iya. Ya, seorang pelaut yang tangguh itu kan ketika dia sudah melewati ombak yang terjal, yang besar gitu ya Kang ya. Kang, memang suka duka ini kan saya juga alami juga ya, karena pada saat di Binawan saja sempat mengalami ketidakpastian karena memang kondisi di Belanda juga pada saat itu yang krisis politik, ada pembunuhan Pim Fortuyn kemudian juga resesi ekonomi yang terjadi. Jadi saya juga memang sempat kayak luntang-lantung dan sempat jualan koran, jualan baju, dan ya alhamdulillah kemudian akhirnya ke sini. Di Binawan sih karena 1 bulan gitu ya, saya tidak merasakan banyak dukanya ya, tapi sebelumnya saya ngalamin sendiri karena saya itu kan di tempat saya keluar itu saya cukup banyak dapat uang gitu dari perusahaan ya, terus kemudian saya juga sempat karena posisi saya rumah orang tua kan di Banten, sementara saya saat itu sudah berinvestasi di Lampung tuh berupa rumah. Jadi saya umur 20 tahun saya udah punya rumah, kemudian punya tanah gitu, dan itu terpaksa saya jual karena kan saya tidak bertahan di Jakarta itu. Tidak untuk bertahan awalnya hanya karena di sana tidak ada orang gitu. Saya harus keluar, harus jual itu karena kalau nggak ada orang jaga ya dia mau bazir juga, dan saya tidak tahu kapan kembalinya kan. Nah, waktu itu saya sudah yakin bahwa saya akan ke Belanda. Ternyata waktu itu saya sempat 6 bulan di Jakarta itu dengan kursus yang kurang begitu jelas menurut saya. Tapi Jakarta itu kan kota metropolitan, pengeluarannya juga metropolitan juga kan. Jadi banyak juga. Jadi kalau saat kita nggak punya penghasilan, uang tuh ngalir terus kan. Betul. Jadi sebanyak apapun habis juga kalau nggak ada masuk sama sekali. Tapi nggak ada pemasukan gitu. Jadi ya mungkin di situ aja tidak ada lagi. Akhirnya makanya saya saat
ada dengar informasi ada Binawan, saya lari tuh ke Binawan, artinya melarikan diri dari tempat kursus yang itu, kemudian pindah ke Binawan dan alhamdulillah langsung pada gelombang pertama saat itu ya IHTP pertama lagi. Setelah IHTP itu kan berproses tuh jadi dari INTP, nah jadi kemudian IHTP gitu. Nah di Belanda sendiri ya pada awalnya sih kita cukup sesali juga ya, mungkin sama Kang Jenal gitu, dengan misalnya nyampe sini ternyata kita dapat hanya uang saku ya kan, hanya uang saku yang jumlahnya juga sedikit. Habis itu dengan gaji yang juga mulai dari yang sedikit sekali, terus kemudian juga ternyata kan potongan pajaknya juga besar gitu. Nah ini yang kaget kan kita, karena dari awal di Indonesia kita tidak dikomunikasikan tentang potongan pajak di Belanda ya kan. Jadi sempat kecewa ya? Nah, sempat kecewa. Kalau di Indonesia misalnya pajak saat itu mungkin 6% kayaknya pajak penghasilan ya. Nah di sini kan bisa saat itu bisa 40% sampai 50%. Semakin kita banyak kerja, semakin banyak kita bayar pajak. Dan itu ya awal-awal kita sempat down juga karena yang tertulis di struk salaris ternyata beda dengan apa yang kita terima gitu, sangat jauh beda gitu. Iya, jadi ya begitulah kalau di Belanda, semakin kita banyak kerja semakin juga banyak pajaknya. Makanya kalau saya sih bilang kalau untuk cari duit mah kayaknya bukan di Belanda deh, mungkin Timur Tengah kayak gitu ya, yang kayaknya utuh kalau sana. Diasramakan, terus makan juga ditanggung, terus pajak juga nggak ada ya. Tapi kalau di sini memang pajak itu ya gila-gilaan, tapi ada sisi positifnya. Terutama untuk hidup ya Kang ya di sini bebas ya. Mungkin bisa ceritakan Kang bagaimana pengalaman yang ngerasa sesuatu yang bedanya di Eropa ini. Kalau teman-teman bisa perawat yang di Timur Tengah kan memang potongannya sangat sedikit sekali, bahkan mereka nggak dipotong. Fasilitas itu diberikan oleh yayasan atau perusahaan yang mempekerjakan. Tapi kalau di Belanda ya yayasan atau perusahaan yang pekerjaan nggak tahu menau gitu. Kita juga harus menanggung biaya hidup ya. Jadi gaji yang kita terima pun jadi kita harus bayarkan untuk sandang papan ya. Yang perlu syukuri memang di sini tidak menganut kasta-kasta. Jadi kita semua sama di mata hukum gitu, sama semua di mata hukum kita bisa hidup layak seperti hidup juga orang-orang pribumi di sini gitu. Jadi gelijkwaardig gitu, jadi equal sama ya, nilainya tuh sama kita dengan yang penting di sini orang bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak berbuat kriminal, maka dia juga tidak akan punya masalah gitu. Termasuk juga dalam mendirikan usaha ya, seperti yang Kang Didin sekarang jalani. Tahun 2015 saya memberanikan diri ya, membuka usaha restoran. Waktu itu saya yang pertama restoran di Heemskerk, namanya Rumah Makan Indonesia. Kemudian selang beberapa bulan saya juga punya tempat juga jualan di Hasselt, Belgia. Gitu. Jadi sempat mendirikan di Belgia ya? Di Belgia ya, di Belgia. Kemudian 3 bulan berikutnya ya saya dirikan yang toko Nusantara di sini, gitu, yang di Den Haag. Dan ini luar biasa guys. Ini toko Nusantara ini salah satu toko Indonesia yang populer loh. Dari tadi aja sebenarnya ini sudah nyuri-nyuri waktu buat beliau duduk bareng di sini karena pelanggannya ada orang Suriname, ada Belanda, ada Maroko, jadi semua campur baur sini. Kalau orang Indonesia mah udah, aduh nggak kehitung lagi deh. Ya Kang. Nah ini kan toko Nusantara ini kan pernah dapat beberapa penghargaan Kang ya. Bisa ceritakan Kang? Ya alhamdulillah, kita kan prinsipnya memberikan yang terbaik ya kan. Kita sangat senang kalau lihat orang lain senang gitu. Prinsip kita senang kita lihat orang senang. Jadi orang puas kita sangat senang. Jadi dengan prinsip itu kita berikan yang terbaik. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi kita selalu
inginnya memberikan yang terbaik gitu. Kita sepanjang berdirinya restoran ini ya, Toko Nusantara ini, alhamdulillah kita selalu dapatkan review bagus gitu, review yang bagus. Ya karena kita juga beruntung punya pelanggan-pelanggan yang baik-baik hatinya gitu kan. Jadi itu juga memotivasi kita untuk terus berbuat baik. Ya review kita di sini ada review ya internet. Jadi orang tuh bebas memberikan review kepada restoran yang mereka sudah memesan makanannya gitu. Dari penilaian pelanggan itu kita mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kita juga kemarin dapat penghargaan dari pemilihan restoran di Belanda ini ya. Ada pemilihan restoran di mana kita dinilai tentang rasanya, tentang kualitas pelayanan, terus kemudian tentang harga, dan kita memenangkan award di situ ya. Dan itu merupakan award Belanda ya? Iya, itu untuk restoran yang seluruh Belanda. Wow, Gitu. luar biasa ya. Ya. Nah Kang, bisanya terjun usaha di kuliner Kang. Apa kira-kira backgroundnya? Iya, backgroundnya Karena suka memasak atau? ya ini saya tidak bisa terlepas ya, tidak terlepas peran istri saya untuk bisa membesarkan ini. Jadi beliau itu sangat-sangat ahli sekali membuat masakan Indonesia. Sebelum ini kita memang juga suka catering ya, kemudian kalau ada event kegiatan sosial kita memang juga suka nyumbang makanan. Kita sangat senang lah kita memberikan makanan kepada yang lain gitu. Nah dari situ aja sih sebenarnya motivasinya. Satu, bahwa kita punya modal kemampuan untuk memasak, meskipun mungkin ya kita tidak punya pengalaman di HoReCa gitu, di hotel, restoran dan kafe, kita nggak punya pengalaman itu, tapi Itu bisa dipelajari lah ya. kita bisa pelajari. Jadi istilahnya learning by doing lah. Kemudian dari situ ya saya memulai usaha ini gitu, dari Jadi modal. peran istri itu ya, memang Ya, juga ya. suka memasak dan ya itu sangat besar sekali ya, perannya sangat besar sekali, sampai sekarang juga perannya sangat besar, mungkin lebih besar daripada saya gitu. Nah sobat perawat, jadi istri beliau itu juga merupakan seorang perawat loh, iya Kang ya? Ya. Itu berarti nikahnya tuh dari satu grup kan? Dulu berarti datang ke sini kan? Iya. Jadi satu grup dari proyek IHTP udah nikah dan sekarang sampai sudah dikaruniai 5 anak soleh soleha, subhanallah. Nah kembali lagi ke tadi, jadi kalau Kang Didin ini sangat sosial banget guys. Jadi kalau misalnya kesini udah cita rasanya enak banget. Jadi semua jajanan, semua masakan tuh enak banget. Anak-anak juga tadi suka. Saya juga kalau kesini makan bubur, bakso juga. Orang makanya pada datangan kesini karena tadi ketulusan, sosial, dan juga resep-resep dengan cinta tadi ya. Karena ketika ya beliau prinsipnya kan ketika orang senang, beliau tuh senang banget gitu loh. Jadi it's not all about the money, itu ya prinsipnya. Ini yang subhanallah, jadi ada nilai keberkahan insyaallah dari situ. Amin. Nah Kang, berarti konsepnya sendiri apa Toko Nusantara ini? Apakah memang menjajakan semua menu-menu Nusantara atau bagaimana? Kita kan memang ingin mengharumkan nama Indonesia lewat kuliner ya. Itu juga salah satu motivasi kita. Kita promosikan memang kuliner Indonesia di sini. Mungkin sudah sangat banyak juga melakukan hal yang sama. Tetapi ya
ya kita ingin juga berkontribusi lah untuk mengharumkan nama baik Indonesia tuh di kuliner. Maka itu saya juga sangat senang, misalnya kayak kemarin kita dapat award itu juga nama token Nusantara dan masakan Indonesia juga terangkat gitu. Jadi yang kita jual memang makanan-makanan khas Indonesia, makan jajanan Indonesia, nasi ya, seperti nasi rames, siomay, batagor, kupat tahu, ketoprak, dari daging Bali, ayam rica, semua kita ada gitu. Ya, Minumannya juga ada es campur durian tadi saya coba, udah nikmat banget. ya? Juga es tape. Ini kan suatu hal yang apa ya, di sini bizoner, istimewa itu untuk makan durian. ya kita hadirkan yang orang bisa bernostalgia gitu saat makan, ingat masa lalu gitu. Kayak kemarin misalnya ada ibu-ibu datang ke sini, terus kemudian dia makan sesuatu, dia sambil lihat saya dia nangis gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu nangis? Kamu sudah membahagiakan saya gitu. Kenapa kamu bahagia? Karena kata dia, aku mengingatkan ini kepada ibuku, memoriku kepada ibuku. Itu orang Indo berarti ya? Itu orang Indo ya, orang Belanda yang sudah tua gitu. Ya seperti artinya kita mengingatkan nostalgia Indonesia, karena jarak Belanda sama Indonesia memang cukup Bisa jauh. segitunya ya. Makanya ini mestinya Pak Menteri Pariwisata nih ya, bantu nih toko-toko, warung-warung Indonesia yang di Belanda ya, karena ini kan it's not only about us yang di sini, it's about Indonesia juga. Ya, Makanya Pak Menteri, tolong nih dengerin ya, bantu gitu. Supaya berkembang ya. Iya, jelas. Karena konon nih Kang, kalau saya dengar dari orang-orang Thailand, ya, restoran Thailand, itu mereka masukkan misi ini, pemerintah nih masukin misi untuk meningkatkan pariwisata mereka. Nah, karena kan ini toko Nusantara juga. Ini sudah menjadi langganan tamu-tamu kalau dari Indonesia pada jalan-jalan ke Eropa, guys. Jadi ya pastinya ini kan ya udah something banget gitu. Ini yang sudah harus jadi perhatian. Iya. Gitu. Ya Pak Menteri ya, ingat. Nah Kang, ada nggak pesan motivasi buat teman-teman perawat di Indonesia? Perawat itu profesi yang sangat mulia sekali. Saya merasakan perawat itu sangat mulia sekali, tetapi perawat itu sangat sedikit sekali penghargaannya dan penghasilannya diterimanya. Itu sangat menyakitkan gitu, sangat menyakitkan. Dan saya sangat bangga sebetulnya sama kalian yang ada di Indonesia, bahwa kalian masih menekuni pekerjaan ini dengan sangat tulus, sangat ikhlas, dengan kerja keras, dengan berbagai resiko yang ada, apalagi sekarang ada COVID-19 ini, itu sangat luar biasa kontribusi kalian. Dan saya yakin memang pemerintah atau masyarakat tidak bisa membayar kebaikan, ketulusan, kerja keras, segala macam kebaikan kalian semua, cuma hanya Allah saja yang memberikan kebaikan itu gitu. Maka itu ya saya berdoa mudah-mudahan konsistensi tadi keistiqomahan kalian di dunia keperawatan ini diganjar oleh Allah dengan balasan yang setinggi-tingginya, karena ternyata saya juga sangat miris. Nah, sampai sekarang juga saya tahu bahwa kita semua nih masyarakat dan negara ini belum bisa menghargai perawat dengan sebaik-baiknya gitu. Iya ya, jadi tetap semangat perawat. Dan ya, tetap semangat. Ini kalau yang masih pengen ya katakan mau merubah nasib atau apa, ini sekali lagi kita informasikan bahwa sekarang ini lagi ada peluang nih Kang, proyek Yomema namanya. Jadi untuk perawat-perawat ambil kesempatan ini untuk cari pengalaman di luar negeri, di Belanda. Ya intinya sih setiap ada kesempatan ya harus diambil. Kalau memang kita mau berkembang ya kita berkembang saja.
kita kan juga tidak di tidak di sama Allah itu kita, oh kamu sebagai perawat kamu harus jadi perawat saja gitu. Nah, kita kan juga ada kebebasan yang Allah berikan kepada kita juga untuk memilih mana yang lebih baik pada kita berikhtiar lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya ada peluang di dunia keperawatan, kita bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kesejahteraan kita, ya kita ambil peluang itu gitu. Kalau misalnya juga ada peluang-peluang di luar itu juga, ya kita ambil juga. Toh ujung-ujungnya kita sebetulnya kan hidup ini kita mencari apa? Mencari kesejahteraan hidup sehingga kita bisa menebar kemanfaatan kepada orang lain. Ya, satu usaha apapun, ya pekerjaan apapun itu yang pertama harus bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Apapun yang kita lakukan, usaha kita yang kita lakukan, pekerjaan apa yang kita lakukan, itu yang pertama harus bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua harus bisa dinikmati secara sosial oleh orang lain. Itu harus bermanfaat buat orang lain. Ya dua hal ini kita harus lakukan. Jika tidak dua-duanya atau satu-satunya ini kita bisa kontribusi, maka tinggalkan itu pekerjaan atau usaha itu, karena berarti kita sudah berkhianat istilahnya, kita sudah melenceng dari hal kenapa kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi intinya berarti mengoptimalkan manusianya ya, kita jangan terpaku pada satu profesi kita, tapi mengoptimalkan kemanusiaan kita berarti kan ya. Iya. Lillah, kemudian ya linnas, manfaat ya Kang berarti. Subhanallah. Ya. Kang, ini momen yang luar biasa nih Kang. Kita sudah banyak dapat pelajaran, ilmu, motivasi, inspirasi, semuanya dapat semuanya. So sobat perawat, makanya mungkin insya Allah bagus buat kalian untuk subscribe channel Mantri Van Patrol, karena kita juga bakal menghadirkan video-video lain dari perawat-perawat Indonesia yang ada di Belanda sini, yang mau berbagi inspirasi, motivasi, dan lainnya seperti Kang Didin ini. Masya Allah ya, kita doakan semoga usaha beliau ya selalu diberkahi oleh Allah, dilapangkan rezeki, disukseskan dunia akhirat. Subhanallah. Nah teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali ini. Dan yang pasti sih ini bukan terakhir kali. Jangan bosan-bosan kan kalau kita geruduk ya. Suatu waktu. Boleh. Ya. See you in my next video. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya sekarang berada di Toko Nusantara. Pasti ini nanti jadi tapi